Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Prastika Tiurang dari Prodi S1 Farmasi semester 3 Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan membahas materi dengan mata kuliah Biokimia Farmasi. Nah, materi-materi yang saya akan bahas di video kali ini ada 6, yaitu yang pertama, enzim dan inhibisi enzim. Yang kedua, ada DNA dan RNA. Yang ketiga, ada sistem ekskresi gen. Yang keempat, ada mutasi gen. Yang kelima, ada pengantar metabolisme. Dan yang terakhir adalah kelainan gangguan metabolisme. Kita masuk ke materi pertama, yaitu enzim dan inhibisi enzim. Enzim adalah suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, bekerja dengan katalisis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu berubah menjadi proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia yang kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme. Enzim memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerja enzim bersifat spesifik khusus. Artinya, biokimia teori suatu enzim hanya dapat bekerja pada suatu substrat. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Kemudian enzim bekerja pada derajat kesamaan atau pH tertentu. Kemudian kerja enzim dapat membolak-balikan, artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Kemudian pengaplikasian enzim. Enzim memiliki aplikasi industri dan medis yang berharga. Ragi, anggur, adonan asam roti, pembekuan keju dan pembekuan bir. Kemudian kegunaan enzim dalam medicine atau kesehatan, yaitu membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosakan penyakit tertentu. Inhibisi enzim. Tipe dari inhibisi enzim pertama yaitu competitive inhibition dan non-competitive inhibition. Kemudian uncompetitive inhibition, irreversible inhibition. Berdasarkan kestabilannya, inhibitor dibedakan menjadi inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Yang pertama, inhibitor irreversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor meningkatkan sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Inhibitor irreversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak akan dipisahkan dan bersifat stabil. Contoh inhibitor irreversible adalah ETA. Sedangkan contoh inhibitor irreversible adalah PMS, PSMF, dan berikatan kovalent dengan kompleks enzim. ETA merupakan senyawa inhibitor bagi enzim golongan protase logam karena kemampuannya dalam mengikat ion logam. PMSF biasanya digunakan dalam suatu kelarapan protein untuk menonaktifkan protase yang mencerna protein. Kita masuk ke materi kedua, yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentroplasid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA terdiri atas suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling beripilin membentuk heliks ganda. Di setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas gula pentosa, deoksribosa, dan 2-deoksribosa. H, CO sama dengan O, CH2, CHOH, 3H, gugus fosfat, dan otorisfosfat atau PO43. Ikatan kimia pada rantai DNA.
Setiap namanya, DNA tersusun dari beberapa ikatan rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus fosfat, basa, gula dalam susunan DNA. Ikatan fosfodiester yaitu ikatan kimia di antara gugus fosfat dari suatu nukleotida dan gula dan nukleotida berikutnya. Ikatan hidrogen yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. Ikatan antar gula deoksiribosa dan basa nitrogen deoksiriodesonin monofosfat atau DAMP antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Deoksiguanin monofosfat atau DGMP antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Deoksistidin monofosfat atau DCMP antara gula deoksiribosa dan basa sitosin. Kemudian ada deoksotimidin monofosfat DTMP antara gula deoksiribosa dan basa timin. Kemudian kita masuk ke fungsi DNA. DNA sebagai materi genetik memiliki beberapa fungsi pada tubuh makhluk hidup. Di antaranya yaitu yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewarisan sifat, menyelesaikan informasi genetik, mensintetis molekul kimia lain, menduplikasikan diri atau bereplikasi sifat DNA. Kemudian sifat DNA, berikut beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup yaitu pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung dari sifat ploidi dan jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Bentuk DNA pada inti sel prokariotik plastik dan mitokondria berbentuk sirkuler. Kemudian ada replikasi DNA. Replikasi DNA atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan agar anak hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model, diantaranya semi-konservatif, rantai ganda DNA lama berpisah kemudian rantai baru disintetis pada masing-masing rantai DNA lama. Kemudian ada konservatif, rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Kemudian ada dispersif, beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, semi-konservatif merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif ini berlaku bagi organisme prokariotik maupun eukariotik. Kemudian pengertian RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang membentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari DNA adalah mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. RNA ribosom atau nRNA memiliki rantai tunggal yang tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA maupun tRNA. Fungsi dari RNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA. Bentuk rantai panjang, ganda dan berpilih double helix. Rantai pendek, tunggal atau tidak berpilih. Fungsi mengandalkan faktor keturunan untuk materi genetik, bahan baku untuk sintesis protein dan sintesis protein. Mengendalikan sintesis protein, kemudian letak berada dalam nukleus kloroplas, mitokondria berada dalam nukleus sitoplasma, kloroplas dan mitokondria. Kemudian kita masuk ke bagian 3 yaitu sistem ekspresi gen. Nah, di sistem ekspresi gen ini terdapat 3 yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Informasi genetik suatu organisme tersimpan dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus atau nukleoid, unit fungsional dalam
molekul DNA menjadi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut gen. Keseluruhan informasi sifat genetik yang terdapat dalam suatu tubuh makhluk hidup ini disebut dengan genom. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA berfungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA atau transRNA, RNA, ribosom RNA, dan snRNA atau small nuclear RNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses, antara lain menyalin informasi genetik dari DNA ke mRNA, messenger RNA, RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi dan kemudian diikuti dengan penyerbuan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Dengan cara ini sifat genetik diturunkan dari suatu generasi berikutnya. Kita masuk ke transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplemen dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA dan untai ganda. Untai DNA ini disebut untai template stand, sedangkan untai DNA pasangan sering disebut untai kode atau coding stand. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untuk untai RNA. Enzim RNA polimerase merupakan enzim dengan multiaktivitas atau multifungsi karena itu sering disebut sebagai kompleks enzim. Pada eukariota telah diketahui 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase berperan terutama mensintesis 3 macam RNA. RNA polimerase 2 terutama mensintesis mRNA dan RNA polimerase 3 terutama mensintesis RNA dan 5S rNNA. Dalam sel-sel prokariotik hanya ada satu macam enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rNNA. Aktivitas utama enzim RNA polimerase adalah menambahkan residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Jadi, sangat mirip dengan DNA polimerase. Enzim ini bekerja membentuk ikatan ester antara gugus fosfat yang terdapat dalam C5 suatu nukleotida dengan gugus hidroksil yang terletak pada C3 nukleotida lainnya yang merupakan pasangan komplementer dari nukleotida pada DNA template. Kesesuaian komplementer nukleotida yang baru dengan nukleotida pada templatenya diuji dengan pembentukan ikatan hidrogen antara basa pada nukleotida baru tersebut dengan basa pada DNA template. Sebagaimana enzim DNA polimerase, enzim DNA polimerase juga memiliki berbagai aktivitas lain sehingga dapat dikatakan RNA polimerase merupakan inti dari suatu kompleks enzim yang bekerja dalam proses transkripsi. Namun demikian, berbeda dengan DNA polimerase, enzim RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai polimerisasi. Kemudian kita masuk ke translasi. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Dalam suatu proses yang tersebut translasi, sekuens protein yang disintesis
ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetik yang terdapat di dalam RNA tersebut dinamakan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 ke arah ujung 3 dan polimerase asam amino membentuk protein peptida berlangsung dari ujung N-amino ke arah ujung C karbonil. Kodon triplet bersifat universal, artinya berlaku umum untuk semua sel, baik sel prokariota maupun eukariota. Tetapi ada sedikit perbedaan pada kodon triplet untuk gen yang terdapat dalam mitokondria. Sintesis protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen dan membentuk kompleks translasi, yaitu ribosom yang mengkatalis pembentukan ikatan peptida, protein faktor translasi membantu ribosom dalam setiap proses translasi mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis, dan aminoasid RNA yang membawa asam amino untuk membawa untai polipeptida atau protein yang disintesis pada saat translasi. Setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA atau RNA transfer. Paling tidak ada 1 macam tRNA untuk setiap asam amino. Beberapa asam amino bahkan memiliki lebih dari 1 macam tRNA. Setiap tRNA memiliki sekuens khas yang disebut antikodon, yaitu sekuens yang merupakan komplemen dari sekuens kodon pada mRNA. Komplementasi basa dari sekuens kodon dan antikodon menjamin setiap asam amino akan ditambahkan pada posisi yang tepat pada untai protein yang sedang dibentuk. Secara umum, proses translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan transminasi. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein faktor translasi, mRNA, dan amilosil tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5-3. Sepanjang untai mRNA dengan arah 5-3, jadi kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5-3 polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke ujung C karboksil, dan akhirnya pada translasi kompleks ini akan terurai ke 2 subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dari setiap ujung berpartisipasi dalam proses translasi berikutnya. Kita masuk ke mutasi gen. Gen adalah bagian sel yang berbeda di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua bisa punya kemiripan, mulai dari kemiripan fisik seperti wajah dan rambut hingga penyakit yang diderita. Sedangkan dikutip dari National Human Genome Research Institute, mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia, atau mutagen hingga infeksi oleh virus. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Pada beberapa kasus mutasi gen yang terjadi juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh, seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya
lah yang akan mengalami perubahan. Mutasi ini bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Berikut ini beberapa fakta mengenai mutasi gen yang bisa menggambarkan lebih jelas mekanisme kejadian ini. Yang pertama, sifat mutasi gen terjadi sel yang menaungi gen serta DNA yang bisa mengalami kerusakan. Ketika kerusakan sel terjadi secara luas, maka berbagai fungsi tubuh akan terganggu dan menyebabkan penderita terkena penyakit. Mutasi gen bisa menurun dari salah satu ke kedua orang tua. Sebab informasi genetik terdapat pada sperma maupun sel telur. Bagi sebagian orang, mutasi ini tidak menimbulkan masalah berarti, namun bagi sebagian lagi kondisi ini bisa membuat tubuh jadi lebih rentan terkena penyakit. Mutasi gen juga tidak selalu terjadi karena faktor keturunan. Faktor eksternal seperti virus, radiasi, paparan sinar UV, dan kebiasaan merokok juga bisa menyebabkannya. Pada banyak kasus mutasi gen, sel yang rusak sebenarnya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh. Sistem imun kita cukup canggih untuk bisa mendeteksi sel yang rusak dan atau mengalami mutasi yang kemudian akan memperbaiki atau menghancurkan sel tersebut. Jenis-jenis mutasi gen. Gen di tubuh kita terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi, mutasi gen bisa saja terjadi pada salah satu atau beberapa dari jenis tersebut. Namun, secara umum jenis mutasi gen ini bisa dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama, mutasi gen alami. Mutasi gen alami adalah mutasi yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mutasi ini juga disebut sebagai mutasi germline sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur yang juga bisa disebut sebagai sel germ. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tua. Jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi gen, maka bayi yang lahir dari sel telur ini akan mewariskan DNA mutasi itu di semua sel tubuhnya. Kemudian mutasi gen buatan. Sementara itu, mutasi gen buatan sering juga disebut sebagai mutasi somatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua atau tidak muncul di semua sel tubuh. Perubahan atau mutasi ini biasa terjadi karena berbagai hal seperti faktor lingkungan atau kesalahan yang dibuat oleh DNA pada saat proses pembelahan sel. Penyakit yang bisa muncul akibat mutasi gen bisa memberikan dampak buruk maupun untuk kesehatan. Namun kondisi ini juga pada kasus mutasi gen yang menyebabkan penyakit gangguan kesehatan itu bisa muncul akibat gen saja atau gabungan antara mutasi gen dan faktor lingkungan seperti gaya hidup tidak sehat, polusi, dan paparan sinar UV. Beberapa penyakit yang bisa disebabkan hanya karena mutasi gen atau dikenal dengan penyakit genetik di tubuh antara lain anemia sel sabit, sindrom Marfan, thalassemia alfa dan beta, cystic fibrosis, Fragile X syndrome, penyakit Huntington, dan hemochromatosis. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi gen dan lingkungan antara lain yaitu pertama, kanker, obesitas, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, diabetes, tekanan darah tinggi, dan artritis. Kemudian, yang bisa muncul akibat mutasi gen meski kelebihan bisa didapat dari mutasi gen yang tidak serta-merta membuat Anda bisa terbang atau menghilang layaknya para jagoan di film. Beberapa kemampuan ini sebenarnya cukup menguntungkan untuk dimiliki. Yang pertama yaitu lebih jago berolahraga. Di tubuh kita terdapat gen yang bernama ACTN3 yang berperan dalam mengatur pergerakan otot pada saat kita berlari atau mengangkat beban. Saat gen ini mengalami mutasi, maka kemampuan berlari dan mengangkat beban bisa meningkat. Yang kemudian
bisa segar meski hanya tidur sebentar. Bagi beberapa orang, tidur hanya 4 jam sehari pasti akan menguras energi. Namun, sebagian lainnya, waktu itu sudah lebih dari cukup untuk mengembalikan energi. Kemampuan bisa lebih cepat mengisi baterai di tubuh ini bisa didapatkan dari mutasi gen HDEC2. Kemudian yang ketiga yaitu membuat indera perasa lebih peka. Indera perasa beberapa orang biasanya lebih peka dibandingkan kebanyakan orang. Meningkatnya kemampuan untuk merasa ini biasanya disebabkan oleh mutasi gen TAS2R38 sebagian reseptor rasa pahit yang ada di lidah. Kemudian, tulang tidak mudah patah. Pada orang yang mengalami mutasi gen LRP5, ada kemungkinan yang bisa terjadi. Gen ini mengatur kepadatan tulang dan mineral di tubuh. Jadi, saat mutasi gen ada kemungkinan Anda jadi memiliki tulang yang lebih rapuh dan mudah patah. Namun, apabila terjadi jenis mutasi gen ini di gen yang sama, orang yang mengalaminya bisa memiliki kepadatan tulang yang lebih padat dari orang lain sehingga tidak mudah patah. Kemudian ada kadar kolesterol bisa stabil meski mengonsumsi lemak. Kadar kolesterol di tubuh memang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Namun, gen juga bisa berpengaruh loh dalam bentuk turunnya kolesterol dalam darah. Mutasi gen ini tertentu bisa membuat produksi protein CETP berkurang. Saat tubuh kekurangan kadar CETP, maka kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh akan meningkatkan. HDL tidak berbahaya untuk tubuh dan justru akan membantu menyingkirkan kolesterol jahat atau LDL keluar dari pembuluh darah. Mutasi gen adalah suatu yang tidak bisa dicegah, sehingga memang tidak banyak orang yang tidak bisa banyak yang kita lakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kondisi ini. Namun, Anda tetap bisa menurunkan resiko terkena penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan antara mutasi gen dan lingkungan dengan menjalin gaya hidup lebih sehat. Kita masuk ke materi yang kelima. Kita masuk ke materi kelima yaitu pengantar metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada macam metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama katabolisme atau proses penguraian pemecahan makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel. Kemudian ada anabolisme, yaitu proses pembentukan sintesa zat organik kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Kemudian contoh katabolisme. Yang pertama adalah glikogenolysis atau proses penyimpanan glikogen menjadi glukose. Glikogen merupakan simpanan karbohidrat atau sumber energi yang disimpan di semua sel, terbanyak yaitu di hati dan otot. Pada saat kurangnya makanan dipecah jadi energi. Glikolisis adalah proses pemecahan glikose menjadi asam pirufat. Glikolisis terjadi dalam sitoplasma. Glikolisis merupakan metabolisme antara pembentukan energi. Contoh anabolisme. Glikogenesis, proses pembentukan glikogen dari glukose. Kemudian ada glikolisis terjadi pada saat kita berlebihan makan. Glikoneogenesis, proses pembentukan glukose dari protein atau lemak. Glikoneogenesis terjadi pada saat kita kekurangan karbohidrat atau sumber energi. Hasil metabolisme. Metabolisme makanan menghasilkan energi yang disebut ATP atau adenosin trifosfat. ATP merupakan senyawa yang terdiri dari 3 gugus, yaitu adenin atau asam amino, ribose atau senyawa karbohidrat, dan fosfat. ATP merupakan
simpanan energi hasil metabolisme sel yang siap digunakan sel untuk kelangsungan hidup, transport, membasintesis senyawa kimia, kerja mekanik. Jika sel memerlukan energi, maka energi diambil dari ATP dengan cara melepas satu gugus fosfat menjadi ADP atau adenin difosfat dengan melepas 8000 kalori. Penggunaan ATP ATP, kemudian ADP, PO4 plus 8000 kalori. ADP masih dapat melepas satu gugus fosfat lagi, ADP, AMP, PO4 dan 8000 kalori. AMP atau adenin monofosfat sudah tidak dapat mengeluarkan energi lagi. Untuk itu AMP harus diisi lagi dengan energi baru yang berasal dari metabolisme makanan menjadi ATP. AMP, ADP, ATP. ATP atau hasil metabolisme makanan di dalam otot diikat oleh kreatin, rangkaian asam amino, metiotin, glisin dan arginin menjadi simpanan energi yang disebut fosforofil kreatin. Kreatin, ATP, fosforofil dan kreatin tambah ATP. Jika otot perlu energi untuk gerak, maka fosforil kreatin dipecah menjadi kreatin plus ATP. ATP inilah yang digunakan untuk gerak. Metabolisme karbohidrat terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, dan yang ketiga ada fosforilasi oksidatif. Metabolisme lemak terdiri dari 3 fase, yang pertama yaitu B oksidasi, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Kemudian ada metabolisme protein terdiri dari 3 fase, yaitu deaminasi, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Kemudian kita masuk ke materi yang keenam.